Mengapa tidak ada klub Indonesia yang lolos langsung ke AFC Champions League Elite ataupun AFC Champions League 2? Berbeda dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia yang selalu diwakili oleh JDT lolos ke AFC Champions League Elite, ataupun Thailand yang selalu mengirimkan wakil-wakilnya ke AFC Champions League Elite. Tetapi kenapa klub-klub Indonesia tidak ada yang bermain di AFC Champions League Elite? Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang hal ini? Mengapa klub-klub Indonesia tidak ada yang tampil di AFC Champions League Elite? Bahkan untuk tampil di AFC Champions League 2, Indonesia harus berdarah-darah dulu, harus melalui babak kualifikasi dulu. Contohnya sekarang adalah Persib Bandung yang harus melalui babak kualifikasi untuk memperebutkan satu tempat di AFC Champions League 2. Mereka harus bertanding playoff melawan klub juara dari Filipina. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal Indonesia merupakan negara dengan supporter paling fanatik di Asia. Padahal klub-klub Indonesia mempunyai basis supporter yang sangat banyak, yang sangat fanatik, yang bisa meningkatkan aura, yang bisa meningkatkan prestasi dari kompetisi di Asia. Tapi mengapa Indonesia tidak bisa menempatkan satu pun wakilnya di AFC Champions League Elite? Berbeda dengan Malaysia yang langsung menempatkan JDT mewakili Malaysia lolos ke AFC Champions League Elite, atau Thailand yang selalu mengirimkan dua wakilnya bahkan untuk di AFC Champions League Elite. Oke, biar kalian nggak bingung, mari kita bahas mengapa Indonesia tidak bisa menempatkan wakilnya di AFC Champions League Elite. Kita flashback ke belakang. Hal ini tidak luput tidak terlepas dari Indonesia yang pernah di-banned oleh FIFA. Karena Indonesia tidak bisa mengirimkan wakil-wakilnya berkompetisi di Asia, di kompetisi resmi FIFA yang dinaungi FIFA, termasuk AFC Champions League Elite atau AFC Champions League 2. Sehingga ini mempengaruhi nilai atau peringkat dari kompetisi di Indonesia. Karena sekarang ini AFC menentukan siapa-siapa yang berhak bermain di kasta-kasta di kompetisi AFC itu berdasarkan AFC Competition Ranking yang dikeluarkan oleh AFC dan dipengaruhi oleh peringkat liga di suatu negara. Karena Indonesia sekarang ada di peringkat 10, ini sudah naik dari sebelumnya di peringkat 11. Indonesia menggeser Filipina ke peringkat 10. Ini sudah kemajuan besar karena kemarin Persib Bandung dan Dewa United tampil apik di kompetisi Asia. Persib Bandung berhasil lolos ke 16 besar dan kita patut berterima kasih kepada Persib Bandung. Makanya apabila ada klub-klub Indonesia yang bertanding di kompetisi Asia, mari kita doakan, mari kita dukung supaya mereka tampil maksimal dan supaya mereka bisa membawa nama baik Indonesia dan meningkatkan ranking kompetisi sepak bola Indonesia, karena ini berpengaruh sekali sama nanti wakil-wakil Indonesia di kejuaraan AFC. Nah, berikut adalah ranking dari kompetisi setiap negara di Asia. Ini adalah untuk wilayah timur. Di peringkat pertama ada Jepang dengan total poin 96.785. Di peringkat kedua ada Korea Selatan 79.501, dan di peringkat ketiga ada wakil Asia Tenggara Raja ASEAN yaitu Thailand dengan poin 50.138. Malaysia ada di peringkat kelima dengan poin 36.000 dan Indonesia bertengger di peringkat 10. Ini naik satu tingkat dari sebelumnya di peringkat 11, menggeser Kamboja. Dan kita lihat slot allocation-nya untuk peringkat 1
ya, yaitu Jepang mendapatkan 3 kuota langsung untuk lolos langsung di AFC Champions League Elite. Sedangkan untuk peringkat 2 dan 3 ya Korea Selatan dan Thailand ya menempatkan dua langsung wakilnya di AFC Champions League Elite dan satu lewat jalur playoff. Dan kita lihat 5 sampai 6 1 plus 0, jadi menempatkan satu wakilnya di AFC Champions League Elite, yaitu termasuk Malaysia dan Australia. Ya, mereka juga masih mendapat kuota ya untuk 1 sampai 6 1 plus 0 slot. Jadi untuk AFC Champions League itu Malaysia mendapatkan kuota 1 lolos langsung, dan Thailand ya karena peringkatnya 1 sampai 6 dia juga mendapatkan 1 lolos langsung. Sedangkan Indonesia di peringkat ke-10 ya. Ini yang ke-10 harusnya 1 plus 1. 1 langsung dan 1 playoff. Tapi Indonesia itu dulu peringkat 11. Jadi Indonesia 0 plus 1. Ya, yang dihitung nanti di 2027 dan 2028 Indonesia mewakilkan satu klub yang bermain langsung di AFC Champions League 2 ya, dan satu lewat jalur playoff. Nah, dan ini kita patut apresiasi sama Persib Bandung, kemarin mendapatkan poin terbesar karena Persib Bandung yang berhasil lolos ya ke babak 16 besar. Jadi di tahun 2027 2028 nanti Indonesia mendapatkan satu jatah lolos langsung ke AFC Champions League 2 dan satu lewat playoff. Nah, untuk kita ya bisa menggeser tim di atas kita yaitu Hong Kong, kita masih butuh poin yang banyak ya. Apalagi ke Singapura atau Vietnam, kita masih jauh tertinggal. Karena tujuan kita misalkan kita ingin jatah main di AFC Champions League Elite, seharusnya kita minimal ada di peringkat ke-6, yaitu menggeser Australia. Dan itu poinnya masih sangat tinggi, dan itu bisa diperoleh apabila nanti wakil-wakil kita tampil apik di kompetisi Asia AFC Champions League 2 yang akan diwakili oleh Persib Bandung. Semoga saja Persib Bandung bisa lolos sampai ke babak semifinal atau babak final. Kalau perlu bisa juara seperti JDT, pasti poin dari kompetisi Indonesia akan semakin tinggi. Ya, mari kita doakan klub-klub Indonesia yang bermain, yang tampil di AFC Champions League 2 ya atau di kompetisi Asia tampil bagus ya, tampil maksimal. Jangan sampai meremehkan dari pertandingan-pertandingan di AFC Champions League itu ya, karena ini membawa nama bangsa, ini akan mengerek ya ranking dari kompetisi sepak bola Indonesia. Ya, kita tunggu permainan Persib Bandung nanti di AFC Champions League 2. Mudah-mudahan di babak playoff Persib Bandung bisa mengalahkan wakil dari Filipina, dan nanti di babak grup Persib Bandung bisa lolos lagi ke babak 16 besar, naik ke 8 besar sehingga terus ya mendapatkan poin buat kompetisi di Indonesia. Nah, sekarang kita juga lihat banyak sekali pemain-pemain asing yang mewarnai ya di kompetisi Indonesia. Ya, bahkan satu klub itu ya yang bermain kadang 8 pemain asing semua yang main ya, 3 cuma pemain lokal. Dan ini sebenarnya adalah strategi juga dari PSSI memperbanyak pemain asing biar ya kompetisi kita juga tidak ketinggalan dengan kompetisi di liga negara lain ya, karena persaingan sangat ketat ya di kompetisi AFC ya, membebaskan sampai 8 pemain asing yang bermain langsung. Dan ini kalau Indonesia nggak mengikuti seperti negara-negara lain, klub-klub diperbolehkan untuk merekrut banyak pemain asing, kita juga nggak akan bisa bersaing. Jadi federasi sudah berjuang, sudah maksimal ya, tinggal klub-klub Indonesia, tinggal kita sebagai supporter
mendukung dan mendoakan supaya klub-klub Indonesia bisa berjaya di Asia. Dan menurut kalian bagaimana nih? Apakah nanti Persib Bandung dan Borneo FC yang mewakili Indonesia di kompetisi Asia dapat berbuat banyak, dapat berbicara banyak dan menyumbangkan banyak poin buat Liga Indonesia? Ya, mari tulis komentar kalian di kolom komentar.